Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan proses produksi NaOH khususnya pada proses membran. Tapi sebelum masuk ke prosesnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu NaOH. NaOH atau natrium hidroksida yang sering disebut sebagai soda kaustik adalah senyawa kimia yang banyak digunakan di berbagai industri. Kalau dilihat dari sifatnya, NaOH ini bisa dibagi menjadi dua sifat, yaitu ada sifat fisik dan sifat kimia. Dari segi fisik, NaOH ini berbentuk padatan, berwarna putih dan tidak berbau. NaOH juga memiliki titik leles sekitar 323 derajat Celcius yang menunjukkan bahwa zat ini cukup stabil pada suhu tinggi. Selain itu, densitas NaOH sekitar 2130 kg per meter kubik sehingga termasuk zat yang cukup padat. Dari segi kimia, NaOH ini memiliki pH sekitar 14 yang berarti termasuk basa kuat. NaOH juga bersifat higroskopis yaitu mudah menyerap air dan udara. Selain itu, NaOH bersifat korosif sehingga dapat merusak jaringan organik maupun logam tertentu. Walaupun begitu, NaOH tergolong relatif stabil dalam penggunaannya. NaOH merupakan bahan kimia yang sangat penting dan digunakan di banyak industri. Contohnya, di industri kimia dasar, NaOH digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, obat-obatan, dan pelarut. Di industri tekstil, NaOH digunakan untuk proses mercerizing kapas dan juga pewarnaan serat sintesis. Di industri minyak dan gas, NaOH juga digunakan untuk menghilangkan gas beracun seperti H2S. Selain itu, NaOH juga digunakan dalam pembuatan sabun dan deterjen melalui reaksi saponifikasi yang mengubah lemak menjadi sabun dan gliserol. Nah, khusus di industri pulp dan kertas, NaOH memiliki peran yang sangat penting. NaOH digunakan dalam proses pulping, yaitu untuk melarutkan lignin yang mengikat serat kayu, sehingga serat selulosa bisa dipisahkan. Selain itu, NaOH juga digunakan dalam proses bleaching atau pemutihan, untuk meningkatkan kualitas dan kecerahan kertas. Karena perannya yang sangat penting ini, kebutuhan NaOH di industri pulp dan kertas menjadi salah satu yang paling besar dibanding industri lainnya. Dalam produksi NaOH ada dua jenis sistem industri, yaitu industri terintegrasi dan non-terintegrasi. Pada industri terintegrasi, semua produk hasil proses kloralkali dimanfaatkan secara maksimal. Jadi tidak hanya menghasilkan NaOH sebagai produk utama, tetapi juga menghasilkan klorin dan hidrogen yang digunakan kembali. Misalnya klorin untuk produksi PVC dan hidrogen sebagai bahan bakar atau bahan kimia. Hal ini membuat proses menjadi lebih efisien dan ekonomis karena tidak ada limbah yang terbuang. Sedangkan pada industri non-terintegrasi, fokusnya hanya pada produksi NaOH saja. Produk samping seperti klorin dan hidrogen seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Bahkan bisa menjadi limbah atau hanya dijual mentah. Akibatnya efisiensi industri ini lebih rendah dibandingkan industri terintegrasi. Bahan baku utama dalam pembuatan NaOH adalah larutan garam atau yang biasa disebut sebagai brine. Brine berasal dari NaCl. Garam ini memiliki sifat mudah larut dalam air dan menjadi sumber utama ion natrium dan klorida dalam proses produksi. Sebelum digunakan dalam proses elektrolisis, brine harus dimurnikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu reaksi. Tahap pertamanya adalah penghilangan pengotor logam seperti kalsium, magnesium, dan besi dengan menambahkan kapur dan natrium karbonat agar mengendap. Tahap kedua adalah pemisahan ion sulfat, biasanya menggunakan bahan seperti BaCl2 atau reaksi dengan ion karbonat. Tahap ketiganya adalah netralisasi menggunakan asam klorida atau HCl. Setelah itu dihasilkan larutan brine murni dengan konsentrasi tinggi yang siap untuk proses elektrolisis. Setelah brine dimurnikan, proses utama yang digunakan untuk menghasilkan NaOH adalah proses elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penguraian senyawa menggunakan arus listrik searah yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Di dalam sel elektrolisis terdapat dua jenis elektroda, yaitu anoda dan katoda. Pada anoda, ion klorida mengalami oksidasi dan menghasilkan gas klorin. Sedangkan pada katoda, air mengalami reduksi dan menghasilkan gas hidrogen serta ion hidroksida. Ion natrium dari larutan kemudian akan bergabung dengan ion hidroksida membentuk NaOH. Jadi singkatnya, proses elektrolisis itu adalah proses penguraian atau pemisahan NaCl
dan senyawa air menggunakan energi listrik sehingga menghasilkan natrium hidroksida atau NaOH. Dalam industri, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memproduksi NaOH melalui proses elektrolisis. Secara umum, ada 3 jenis proses utama, yaitu proses diafragma, proses merkuri, dan proses membran. Yang pertama adalah proses diafragma. Pada proses ini, digunakan diafragma yang biasanya terbuat dari asbes untuk memisahkan ruang anoda dan katoda. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan di kedua elektroda tidak bercampur secara langsung. Yang kedua adalah proses merkuri. Pada metode ini digunakan merkuri atau Hg sebagai katoda. Ion natrium akan berikatan dengan merkuri dan membentuk amalgam atau NaHg sebelum akhirnya diolah lebih lanjut menjadi NaOH. Yang ketiga adalah proses membran. Proses ini menggunakan ion exchange membran untuk memisahkan ruang anoda dan katoda secara selektif. Membran ini hanya memungkinkan ion tertentu seperti ion natrium untuk melewati, sehingga menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses membran. Nah, sekarang kita masuk ke proses membran, yang merupakan metode paling modern dalam produksi NaOH. Seperti yang terlihat pada gambar, di dalam reaktor elektrolisis ini terdapat 2 bagian utama, yaitu ada ruang anoda di sebelah kiri dan ruang katoda di sebelah kanan, yang dipisahkan oleh ion exchange membran. Bahan utama yang digunakan adalah brine, yaitu larutan garam NaCl yang sudah dimurnikan. Brine ini dialirkan ke dalam ruang anoda. Ketika dialiri arus listrik searah, NaCl akan terurai menjadi ion-ion yaitu Na+ dan Cl-. Di anoda, ion klorida atau Cl- akan mengalami reaksi oksidasi dan menghasilkan gas klorin atau Cl2. Gas klorin ini kemudian akan keluar dari sistem sebagai salah satu produk samping. Sementara itu, di sisi katoda, air akan mengalami reaksi reduksi. Air akan terurai menghasilkan gas hidrogen atau H2 dan juga ion hidroksida atau OH-. Gas hidrogen ini juga akan keluar sebagai produk samping. Nah, bagian paling penting dalam proses ini adalah membran di tengah. Membran ini bersifat selektif, hanya memungkinkan ion natrium atau Na+ untuk melewati dari sisi anoda ke sisi katoda. Sedangkan ion lain seperti Cl- dan OH- tidak bisa melewati membran. Karena itu, reaksi di kedua sisi tidak bercampur. Ion Na+ yang berhasil melewati membran akan bertemu dengan ion OH- di sisi katoda. Kedua ion ini kemudian bereaksi dan membentuk NaOH atau soda kaustik. NaOH inilah yang menjadi produk utama dan akan keluar dari sisi katoda. Jadi dari proses ini dihasilkan 3 produk utama. NaOH sebagai produk utama serta gas klorin dan gas hidrogen sebagai produk samping. Keunggulan proses membran adalah mampu menghasilkan NaOH dengan kemurnian tinggi, lebih hemat energi, dan lebih ramah lingkungan dibanding metode lain. Nah, pada gambar ini ditunjukkan diagram alir lengkap proses pembuatan NaOH menggunakan metode membran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena penjelasan sudah detail sebelumnya. Proses dimulai dari solid salt yang masuk ke salt dissolver untuk dilarutkan menjadi brine. Setelah itu, larutan masuk ke purification system, lalu ke secondary purification untuk menghilangkan semua pengotornya. Brine yang sudah murni kemudian masuk ke ion exchange membran electrolysis bed. Di dalam unit ini terjadi elektrolisis, di mana menghasilkan NaOH serta gas klorin dan hidrogen. Gas klorin dan hidrogen kemudian dialirkan ke bagian drying, lalu dimanfaatkan ke HCl plant atau NaOCl plant. Sementara itu, larutan NaOH 32% dialirkan ke evaporator untuk meningkatkan konsentrasinya menjadi 50% dengan cara menguapkan airnya. Hasilnya menjadi konsentrat caustic soda lalu menjadi liquid caustic soda sebagai produk akhir. Selain itu, ada juga aliran weak brine yang masuk ke dechlorinator, kemudian kembali ke proses pemurnian untuk digunakan ulang. Untuk sistem energinya, listrik dari electric power masuk ke transformer, lalu ke semiconductor rectifier untuk diubah menjadi arus DC yang digunakan dalam elektrolisis.